Allah bilang begini, aku tegakkan hukum Islam itu agar kalian hidup. Hidup tu perlu aman. Kita ni buat rumah ni Pak, tak cukup hanya rumah je. Buat pagar lagi tinggi-tinggi ke pagar. Kenapa? Kita tak aman. Itu masalahnya. Makanya orang bilang kejam. Enggak, saya bilang justru hukum Islam itu menyelamatkan kita. Kalau orang mencuri satu jadi potong tangan, itu akan efek jarak kepada yang lain. Mikir dia. Makanya koruptor kita terbanyak di Indonesia ni. Maaf, nomor berapa sekitar saya? Nomor 4 ke nomor 3? Tingkat tinggi koruptor di dunia, negara kita ni nomor 3 pada salah saya. Nomor 3. Masya Allah, luar biasa dahsyat. Nah, Arab Saudi 0. Kalau muncul langsung ketahuan, dipancung dia. Maka tak muncul lagi dia. Muncul lagi. Maka di Arab Saudi itu kalau waktu salat datang cuma tutup ya, itu pintu terek gitu ya. Zaman dahulu belum ada pintu ini, pakai kain. Tutup pakai orden gitu. Nanti setelah salat buka lagi. Coba di Indonesia gitu. Waktu salat tinggal ya. Jangankan barang yang orden-ordennya pun lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Atas dirinya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan Kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya sudah hampir akhir nih ya, pembahasan mengenai Id ya, salat Idul Adha atau Idul Fitri ini. An Anas radhiyallahu anhu qala ya, dari Anas ya, Allah ridha kepadanya telah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ya, al-Madinah ولهما يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Nah, Anas berkata bahwasanya tatkala Nabi tiba di Madinah, nah, Nabi sampai di Madinah. Ini maksudnya sampai di Madinah ini Nabi hijrah ya. Nah, beliau hijrah, pertama kali hijrah menuju ke Madinah. Walahuma yawman yal'abuna fihima. Nah, ya sampai di Madinah, bagi mereka itu, orang-orang Madinah itu ada 2 hari. Nah, 2 hari mereka bermain-main pada 2 hari itu. Arti hari kegembiraan lah. Udah dari dulu lah sebelumnya Nabi hijrah itu udah menjadi adat kebiasaan mereka, ada 2 hari yang dipakai untuk gembira atau bermain-main. Nah, bahasa Arab disebut ini kan Id, hari gembira. Faqala, lalu Nabi berkata kepada mereka semuanya, nah, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Nah, sungguh Allah telah menggantikan kalian kedua hari itu yang lebih baik dari kedua hari itu.
Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yakni hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Tadi jelas 2 hari yang dilakukan mereka itu hari apa tu? 2 hari itu. Di sini ulama mengatakan hari itu biasanya mereka rasakan dalam keadaan cuaca itu ya tidaklah dia panas, tidak terlalu dingin. Itu memang ditunggu hari itu. Dan sudah ditetapkan bagi mereka. Malam dengan siangnya hampir mirip-mirip sama lah. Ya, enaknya waktu itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, itu dinamakan Id hari An-Nairuz namanya. Nah, disebut oleh mereka hari An-Nairuz. Ya, ini pertama kali pergantian hari tadi dinamakan Burujil Jamal wal Marjalah, wal Marjan namanya, wa Mahrajan. Ya, wa Mahrajan, hari Nairuz dan hari Mahrajan namanya. Nah, 2 hari inilah yang mereka rayakan setiap tahunnya. Nah, lalu hari itu oleh Nabi SAW, nah, Nabi berkata bahwa kalian hari ini, 2 hari yang kalian lakukan ini sudah diganti oleh Allah SWT yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha itu disebut Al-Idul Akbar, Id yang besar. Kenapa? Yataqarrabu fihi ila Allah Ta'ala bil udhiyah. Karena hari itu hari yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih korban. Jadi semuanya berbau ibadah. Menyembelih itu kan ibadah. Jadi orang berkorban harus gembira, jangan susah mikirkan duit. Berapa ni siapa kambing ni? Jangan begitu lagi. Id itu gembira. Bahwasanya kita menyisihkan rezeki kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gembiranya apa lagi? Kita berbagi dengan fakir dan miskin. Itu disebut Id Akbar. Kenapa Id Akbar besar? Banyak ibadahnya di situ. Ya, menyembelih korban, bertakbir dan sebagainya, memberikan rezeki kita berupa daging korban kepada fakir miskin, dan juga pelaksanaannya langsung nas dari Al-Quranul Karim. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Nah, salat itu langsung disebut dari Al-Quran, surah Al-Kautsar. Nah, jadi nas perintahnya kuat, maka disebut Idul Akbar, dan pahalanya pun lebih besar dari Idul Fitri. Ya. Salat Idul Adha pahalanya lebih besar dari salat Idul Fitri. Itu ditetapkan ulama, maka disebut Idul Akbar. Adapun Idul Fitri itu Yaumul Fitri, nah, disebut Idul Asghar, Id yang kecil. Nah, Id juga tapi tidak sama dengan Idul Adha. Kenapa? Yaumul Fitri minas shaum, karena hari itu hari berbuka dari puasa. Berbuka artinya selesai. Selesai hari terakhir, malamnya Idul Fitri. Idul Fitri itu hari berbuka. Tak ada lagi puasa Ramadan yang sebulan. Nah, hari itu kita bergembira. Kenapa? Nah, karena setelah menyelesaikan puasa Ramadan dan Idul Fitri, hari berbuka untuk berhari raya tanda sukses kemenangan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, didulukan Idul Adha ya karena dia lebih besar daripada Idul Fitri. Ya, di sini jelas para jemaah ya. Nah, tatkala dinampakkan kegembiraan dalam Idul Adha atau Idul Fitri, ini hukumnya sunnah ya, dan juga menghibur hati. Menghibur hati. Hati ini gembira. Siapa tak gembira Idul Fitri Adha itu, berarti tak berhasil ibadah itu. Ya, itu satu nikmat yang luar biasa itu. Dan juga kalau Idul Fitri itu jelas bahwasanya mengembirakan keluarga. Ya, mengembirakan keluarga. Bagi suami itu gembirakanlah keluarga itu. Tak boleh tidak. Kenapa? Hari itu memang dianjurkan. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa dah menyelesaikan ibadah, gembirakan keluarga, terlebih lagi anak-anak. Idul Fitri itu rasanya yang gembira siapa? Anak-anak lah tu. Ya, ada ciri khas ibadah itu. Apa ibadah dia? Nanggo. Dia dah gembira betul, dia dah gembira ibadah, duit banyak kata dia. Ya, hari itu kita tak boleh susah. Jadi kalau susah pun kau dapat dibantu. Jangan terlalu susah hari itu. Nah, itu kan pernah saya sampaikan dulu. Rasulullah SAW itu Idul Fitri itu selesai salat Id dah, melihat anak-anak itu bermain. Satu yang susah dulu menyendiri. Nah, kenapa kau susah? Nabi kata dia, ayahku dah meninggal dalam perang Badar. Ya kan? Nah, ibu aku kahwin lagi. Harta aku habis diambil bapa tiri aku. Nah, aku sebatang kara ni kata dia. Ya kan begitu? Aku sebatang kara, tak ada tempat untuk mengadu kata dia. Dulu tu menunglah dia. Kerana ayah tiri tak mau perhatikan. Nah, maka hati-hati janda-janda cari suami tu yang bagus sikit. Jangan terlantarkan anak kita. Ya. Kata Nabi bilang, kau tak sendirian, kata Nabi bilang. Mau tak kau, aku jadi orang tua kau. Nah, kata Nabi, ya, Ali itu jadi saudaramu, Fatimah jadi kakakmu. Nah, Hasan Hussein itu jadi teman bermainmu. Langsunglah dia, senanglah dia. Siapa yang tak mau ya Rasulullah, kata dia. Ya kan? Kau ayah aku, adik abangku, Fatimah kakak aku, Hasan Hussein teman sepermainanku. Kata Nabi, ayo ke rumah. Ke rumah lah. Ke rumah dikasih Nabi baju, kasih makan. Nyaman, dah keluar cerah dah wajah dia. Yang tadi murung jadi cerah. Kawan-kawan sepermainnya tu lihat, rubah kau ni. Tadi susah, sekarang gembira. Macam mana aku tak gembira, kata dia. Hari ini Nabi bilang dia ayahku. Ya kan? Ali, Fatimah, kakak dan abang aku, Hussein, Hasan, teman permainan aku. Nah, itu kawan dia bilang apalah? Ya Allah, alangkah bapa aku meninggal di tahun Badar. Ingin buat macam itu. Nah, itu Nabi itu tamu dia orang susah. Hari Id itu ya, lihat keluarga kita. Jangan sampai dia terlalu susah. Gembirakan dia, bantu dia. Tak betul lah ibadah kita Ramadan tu. Kok Idul Fitri kita tak memikirkan keluarga yang susah. Ya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan suatu nikmat kepada hamba-hambanya hari itu tersebut, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, berbagaimana dulu zaman jahiliyah itu gembiranya salah. Apa salahnya? Nah, mereka banyak melanggar hukum Allah. Tidak ada ketaatan, tak kenal mana yang baik, mana yang penting adat kebiasaan. Yang penting gembira. Jadi siapa ingat, siapa gembira dalam maksiat balik zaman jahiliyah. Ya. Jadi orang-orang yang gembira tu jalan-jalan, makan, pergi masih minuman keras, balik zaman jahiliyah dah. Ya. Gembira boleh, cuma di situ jangan berbau maksiat. Macam menonton baru, yo, nak gembira, silakan, tapi jangan sampai ada maksiat di dalam. Apalagi berbau syirik. Ya. Jadi hati-hati. Robok-robok juga gitu. Gembira boleh. Ya, senang kumpul boleh, tapi jangan berbau syirik di dalam. Jadi adat itu kata Buya Hamka boleh dilaksanakan selama tak bertentangan dengan syar'i. Itu kata dia. Indonesia ni dia bilang kental dengan adat. Nah, tapi kira-kira melanggar syariat, tinggalkanlah pelan-pelan. Akan jadi selesai. Nah, mana yang tak bertentangan, silakan lakukan, tak masalah. Jadi adapun daripada hari Id untuk umat Islam ini, dia bilang situ menampakkan kegembiraan, tidak ada maksiat, tahaddus bi ni'matillah. Tahaddus itu apa? Membicarakan tentang nikmat Allah. Tunjuk nikmat Allah, pakai baju baru, berkunjung sana sini, kasih orang makan, ya, sedekah habis itu. Oh, itu hari gembira.
Menampakkan kegembiraan diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kepada Allah. Nah, Allah bilang apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah ya Muhammad, dengan keutamaan dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Yang demikian itulah kalian pantas bergembira. Itu nikmat Allah. Ada ibadahnya, puasa Ramadannya, penyembelihan korbannya, kita mampu lagi. Waduh, itu nikmat dari Allah SWT. Ingat, banyak orang punya duit tapi tak mampu ibadah. Ya, nah itu rugi tu. Duitnya cukup, bahkan lebih, tidak bisa ibadah. Berkorban dah mau, bersedekah pun susah. Jadi nikmat dari Allah tu, yang punya rezeki bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itu menampakkan mazahir syukri wa tsana 'ala Allah, menunjukkan bahwasanya memperlihatkan syukur ya, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hukumnya nih dari hadis ini? Nah, hukumnya begini. Bahwasanya kita dilarang dari bermain-main dan bergembira pada hari Nairuz. Tadi itu hari Nairuz dan juga hari Mahrajan. Nah, hari Nairuz dan hari Mahrajan. Kita bagaimana sekarang ni? Terserahlah hari apa kita gembira. Tapi ingat, jangan sampai menyalahi syariat kita. Tapi yang terpenting, itimbak kepada Nabi, jadikan kegembiraan, syukur kepada Allah 2 hari tadi. Idul Fitri, Idul Adha. Itulah tempat kita bergembira. Nah, tidak sepantasnya bagi orang mukmin, dia bilang, yang menyesuaikan diri dengan orang-orang kafir. Ya, ada orang kafir tu hari Valentin tu. Jangan ikut tu, itu merosak dah tu. Ya, ini anak-anak kita ni kesian. Yang begitu-gitu ni ikut hari Valentin, barulah bebas, laki-laki perempuan berjalan. Maaf, tidak ada batasan lagi dah tu. Kalau kita biarkan begitu, haram kita ingatkan anak-anak kita. Jangan ikut cara-cara orang-orang yang tak beriman dengan Allah SWT. Ya, dijauhkan itu maksiat juga tu. Ya, maksiat. Tak boleh kita meniru seperti itu. Ya, maka kita mengagungkan daripada 2 hari ini sebagai isyarat tanda gembira. Kiaskanlah, kata ulama yang lain. Kiaskan. Gembira boleh, tapi jangan ada maksiat di dalamnya. Ya. Yang kedua, disyariatkan ya untuk menampakkan gembira kita pada hari Id tersebut. Ya, kerana syariat yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan jauhkan sifat-sifat jahiliyah. Ya, sifat-sifat jahiliyah. Jahiliyah itu apa maknanya? Nabi belum diutus, Nabi belum diutus, mereka dalam kejahilan. Mereka tak kenal Tuhan, tak kenal mana yang hak dan yang batil, tak tahu mana yang benar yang salah. Itu nama jahiliyah. Jadi begitu syariat datang, Nabi datang, terbuka semuanya. Mana yang ilmu, mana yang jahil, mana yang gelap, mana yang terang, semuanya jelas. Nah, makanya bulan Maulid ini kita ngupas itu. Ya, kita kaji itu. Mana kita tak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Semua jadi jelas. Ya, yang gelap jadi terang. Mana yang hak, mana yang batil, semuanya nampak. Jadi kalau orang tak mau maulid, tak masalah. Tapi yang kita maulid, kita perlukan itu. Kita kaji Nabi mulai lahir itu, perjuangan Nabi, nampak tanda-tanda kebenaran itu. Apalagi Nabi itu digelar Al-Amin. Ya, Nabi itu sebelum diutus sudah dipercaya. Ya, sudah dipercaya oleh masyarakat kafir Quraisy. Semua dah tahu betul. Ya, jadi diri Nabi itulah sebagai bukti benar adanya Allah. Kalau kita sekarang ni kita kaji sifat 20, fikir dan sebagainya, baru nampak Allah itu benar. Dulu sahabat gampang mandang Nabi ya, oh inilah dia buktinya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, penampilannya itu, cara bicaranya, omongannya, perbuatannya, semuanya mengajak kepada kebenaran. Nah, makanya hadis itu pedoman kita. Nabi tak pernah buat salah. Apa sebab? Kerana hadis-hadis perbuatan Nabi menjadi rujukan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai makan Nabi, tidur Nabi, berjalan Nabi pun ditiru sama sahabat. Makan Nabi, sahabat yang tak selera dengan makanan Nabi dimakan sama sahabat.
pengen nak menyesuaikan dengan Nabi itu. Sampai sejauh itu. Maka dulu saya dengan ipar saya itu beli daging burung. Beli daging burung. Potongnya burung dara itu. Burung merpati. Dibeli, digoreng lah. Apa sih makan ini? Pengen. Nabi pernah makan ini gitu. Kepengennya tu nak menyesuaikan dengan Nabi. Sampai sejauh itu sahabat. Orang sekarang ulama banyak begitu. Nah, maka dia pakai cincin tu, sejarah kepenganan, kelingking. Jadi ulama-ulama cuma lihat daripada ceramah. Cincinnya sebelah kanan dia. Kelingking. Kelingking kena itibar dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana bagi sahabat, bagi ulama itu, Nabi itulah figur. Semua perbuatan dia petunjuk Allah. Ya, semua perbuatan dia petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya maulid ini besar Pak fadilah manfaatnya. Ya, besar sekali luar biasa. Orang yang tak mau maulid itu tak faham dia. Di situ banyak isyarat untuk memperbaiki kita. Sejauh mana kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada tambahan pertanyaan silakan. Peringatan Maulid ini, maka saya katakan adanya tausiah itu nasihat. Tapi ustaz-ustaz bermacam-macam, di samping menyebutkan keutamaan Nabi, sambil-sambil menegakkan menyinggung masalah hukum Allah, terutama disinggung masalah salat. Pernah tak dengar orang membahas Maulid itu menyinggung masalah riba? Ada tak? Ada juga, cuman banyak menyebut tentang kemuliaan Nabi. Kenapa banyak menyebut kemuliaan Nabi? Supaya cemburu di hati kita, kagum dengan Nabi. Kalau kagum dengan Nabi akan mudah melaksanakan perintah Nabi. Kalau Maulid semuanya saya bahas. Dari segi salatnya, masalah ibadahnya, sedekahnya, menjauhi riba pun saya singgung juga. Ya, kalau saya sih banyak omong, tapi fokusnya Nabi dulu saya sampaikan kemuliaannya. Setelah itu berhukum-hukum Allah dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita ingin menegakkan hukum zina, dicambuk dan sebagainya, kita ini bukan hukum negara Islam. Itu masalahnya. Dari dulu kita tidak bisa menegakkan hukum Islam, tapi secara perlahan-lahan proses. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini telah dibantu untuk melaksanakan ibadah. Pertama, syahadat diatur tak? Diatur Pak. Orang Islam gimana caranya? Salat bebas, masjid ada, tak ada masalah. Bahkan banyak membangun masjid, memakmurkan masjid dan sebagainya. Yang ketiga, masalah zakat. Pemerintah bantu tak? Bantu Pak. Diatur masalah zakat. Kemudian masalah warisan, pemerintah bantu tak? Bantu Pak. Departemen Agama itu. Masalah perkahwinan dibantu tak? Bantu Pak. Masalah haji dibantu. Puasa Ramadan, pemerintah mengumumkan kapan nyambut, kapan Idul Fitrinya, lengkap semua dah. Cuman masalah jinayat belum, masalah hukum zina, hukum mencuri, itu yang belum ditegakkan hukum Islam. Namun ini perlu proses, perjuangannya berat. Tatkala kita ingin menunjukkan agama Islam, tidak semudah itu. Lihat ya sekarang ini, untuk cari pemimpinnya bukannya mudah. Ya, cari pemimpin sesuai selera kita Pak umat Islam bukannya mudah negeri ini. Makanya perlu perjuangan. Tinggal sedikit lagi hukum had itu yang belum bisa ditegakkan. Masalah zinahnya, masalah mencurinya, itu prosesnya berat. Dulu perjuangan Islam itu, ya, pada salah sila pertama itu menegakkan hukum Islam bagi penganutnya. Itu dihapuskan jadi ketuhanan yang maha. Tuh, Pancasila itu begitu. Dihapuskan karena banyak yang keberatan dan sebagainya. Nah, makanya negeri kita ini majemuk. Macam-macam agama, macam-macam suku untuk menyatunya itu tidak mudah dengan satu pandangan Islam. Nah, jadi sedikit lagi tinggal masalah tadi, masalah jinayat itu, masalah hak, hukum zina, hukum mencuri kan potong tangan. Nah, orang banyak takut, gimana nih? Potong tangan nih. Padahal kalau ditegakkan hukum Islam itu paling yang terpotong 2-3 orang, yang lain takut. Ya, saya mohon maaf nih.
Sebenarnya dilakukan hukum Islam itu secara moral orang akan jerah, Pak. Ya. Bandingkan koruptor di Indonesia dengan Arab Saudi, Pak. Bandingkan. Nol Arab Saudi. Kalaupun ada itu segelintir sekali yang korupsi itu, langsung dipancung. Indonesia kalau koruptor dipancung gimana? Dua orang yang dipancung, yang lain ngeper semua dah. Insya Allah tak berani koruptor lagi. Ini negeri jadi kaya. Habisnya negeri kita ni keuangannya karena orang-orangnya. Ya. Saya pergi ke Malaysia tu, Pak. Ekonomi dia baik, bangunan dia pada negaranya dengan Sumatera saja udah kalah luasnya. Kita di Indonesia ni hasil bumi menjanjikan, wajib kaya kita ni, Pak. Bukan lagi sunnah dah. Wajib kaya kita ni. Negeri kita ni subur. Sampai dulu pepatah mengatakan kayu dilempar pun tumbuh. Bumi kayu tu. Itu yang nampak di muka bumi. Dalam tanahnya sekarang lebih dahsyat lagi. Lautnya, makanya saya ambil kesimpulan Indonesia ni wajib kaya. Kerana orang-orangnya saja. Dia berebut bahawa ni kepemimpinan itu proyek bukan untuk memakmurkan sejahtera rakyatnya. Makanya kita perlu orang yang beriman dan bertakwa. Tidak gampang untuk perjuangannya. Tapi alhamdulillah nuansa Islam masih dibantu oleh pemerintah, masalah ibadahnya, hajinya, zakatnya. Tinggal hukum itu saja. Ya. Allah bilang begini, aku tegakkan hukum Islam itu agar kalian hidup. Hidup tu perlu aman. Kita ni buat rumah ni, Pak, tak cukup hanya rumah je. Buat pagar lagi tinggi-tinggi lagi pagar. Kenapa? Kita tak aman. Itu masalahnya. Makanya orang bilang kejam. Enggak, saya bilang justru hukum Islam itu menyelamatkan kita. Kalau orang mencuri satu jadi potong tangan, itu akan efek jarak kepada yang lain. Mikir dia. Makanya koruptor kita terbanyak di Indonesia ni. Maaf, nomor berapa sekarang saya? Nomor 4 ke nomor 3? Tingkat tinggi koruptor di dunia, negara kita ni nomor 3 pada salah saya. Nomor 3, Masya Allah, luar biasa dahsyat. Nah, Arab Saudi, nol. Kalau muncul, langsung ketahuan, dipancung. Maka tak muncul lagi dia. Muncul lagi. Maka di Arab Saudi itu kalau waktu salat datang, cuma tutup ya, itu pintu terek gitu ya. Zaman dahulu belum ada pintu ini, pakai kain. Tutup pakai orden gitu. Nanti setelah salat buka lagi. Coba di Indonesia gitu. Waktu salat tinggal ya. Jangankan barang orden-ordennya pun ada. Jadi perlu proses, Pak. Proses tidak mudah, itu perjuangan yang berat. Yang berbau Islam ini akan dimunculkan tidak mudah di negeri kita ini. Banyak saja halangan. Ya, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita tak boleh berputus asa. Proses berjalan, semoga saja Allah perbaiki kita ini, insya-Allah. Perbaiki negeri ini yang terbaik. Mudah-mudahan Allah ridai semuanya pemimpin yang akan datang, orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.